Pernahkah Anda merasa bahwa sebuah kejadian besar muncul begitu saja tanpa peringatan? Kita sering menyebutnya nasib, kebetulan, atau kejutan. Namun, dalam ruang kesadaran yang murni, kejutan itu tidak pernah ada. Segalanya sudah terpola. Di bawah rancangan sang arsitek, setiap peristiwa yang akan Anda alami hari ini, esok, atau setahun lagi, sebenarnya sudah mulai bergetar saat ini. Ia sedang mengirimkan riak-riak kecil, fenomena-fenomena halus yang seringkali terabaikan karena kesadaran kita terlalu sibuk mencari titik statis. Video ini bukan tentang ramalan, ini tentang mekanisme, tentang bagaimana Anda melatih kesadaran untuk mencapai ketenangan dinamis. Di titik itu, Anda bukan lagi orang yang menabrak peristiwa, melainkan navigator yang mampu melihat arah aliran jauh sebelum arus itu menyeret Anda. Mari kita bedah bagaimana cara membaca bahasa pola ini. Bagaimana menyambungkan benang merah antara apa yang terjadi di dalam diri dan apa yang muncul di dunia luar. Kita akan belajar bergerak selaras dengan desain besar, kembali ke aliran menuju sang sumber. Kita sering merasa hidup ini penuh dengan kejutan yang tak terduga. Kita menyebutnya nasib buruk saat terjatuh, atau keberuntungan saat berhasil. Tapi, benarkah peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba? Dalam sudut pandang kesadaran murni, tidak ada peristiwa yang muncul dari ketiadaan. Setiap kejadian fisik hanyalah hilir. Ia adalah titik akhir dari sebuah hulu yang sudah lama mengalir. Segala sesuatu yang Anda alami saat ini sebenarnya sudah selesai ditenun oleh sang arsitek jauh sebelum ia tampak oleh mata fisik Anda. Lalu, mengapa kita gagal melihatnya? Karena kita terlalu sibuk bergerak secara statis. Kita tertidur dalam kebisingan pikiran. Untuk membaca pola, Anda memerlukan alat deteksi yang paling presisi, yaitu ketenangan dinamis. Ketenangan dinamis bukan berarti diam tanpa aksi. Ia adalah kondisi di mana kesadaran Anda mencapai titik nol, tanpa prasangka, tanpa ketakutan, tanpa gangguan. Di titik nol inilah, Anda menjadi seperti permukaan air yang mampu menangkap riak sekecil butiran debu. Saat itulah, frekuensi dari sang sumber mulai bisa Anda rekam. Seringkali, apa yang kita sebut firasat hanyalah proyeksi dari keinginan atau ketakutan kita. Itu bukan membaca pola, itu adalah gangguan. Mekanisme pembacaan pola menuntut Anda untuk melihat realitas sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang Anda inginkan. Anda harus menjadi saksi objektif atas rancangan sang arsitek. Jika Anda bisa membedakan mana suara pikiran Anda dan mana riak murni dari semesta, Anda telah membuka gerbang pertama. Anda tidak lagi sedang menebak masa depan. Anda sedang menyaksikan pola yang sedang berjalan. Setelah kita memiliki sensor yang jernih, pertanyaannya adalah, riak apa yang harus kita cari? Bagaimana cara membedakan sinyal yang datang dari dalam diri dan tanda yang muncul dari dunia luar? Bahasa sang arsitek tidak ditulis dalam kata-kata, melainkan dalam simfoni riak yang muncul dari dua arah sekaligus, yaitu internal dan eksternal. Membaca pola berarti belajar menyinkronkan kedua radar ini secara bersamaan. Pola pertama selalu muncul di dalam diri. Ini bukan sekadar emosi, melainkan vibrasi jiwa. Sebelum sebuah peristiwa besar terjadi, kesadaran Anda akan menangkap gema frekuensinya lebih dulu. Perhatikan perubahan ritme,
yang tak biasa. Dorongan intuitif yang repetitif, atau sensasi fisik yang muncul tanpa pemicu medis. Ini adalah sinyal pre-event. Tubuh dan kesadaran Anda sedang bereaksi terhadap beban energi dari peristiwa yang sedang menuju ke arah Anda. Secara bersamaan, dunia luar mulai menunjukkan gejala. Dalam rancangan sang arsitek, dunia materi adalah cermin dari pola yang sedang berjalan. Inilah yang kita sebut sinkronisitas. Kejadian-kejadian kecil yang terlihat remeh, percakapan asing yang menjawab pertanyaan Anda, atau hambatan-hambatan kecil yang terasa aneh, sebenarnya adalah tanda navigasi. Dunia sedang memberikan konfirmasi fisik atas riak internal yang sudah Anda rasakan sebelumnya. Mekanisme pembacaan pola mencapai puncaknya saat terjadi konvergensi. Saat apa yang Anda rasakan di dalam bertemu dengan apa yang Anda lihat di luar. Inilah benang merah. Ketika ria internal dan eksternal saling mengunci, Anda tidak lagi berada dalam ketidakpastian. Anda telah melihat struktur tenunannya. Di titik ini, peristiwa bukan lagi sebuah kemungkinan, melainkan sebuah kepastian yang tinggal menunggu waktu untuk bermanifestasi sepenuhnya. Melihat benang merah saja tidak cukup. Bagaimana kita tahu kapan pola ini akan meledak menjadi kenyataan dan ke arah mana kita harus bergerak agar tetap berada dalam aliran menuju sang sumber? Setelah benang merah terlihat, pola bukan lagi sekadar informasi. Ia menjadi vektor. Ia memiliki arah, ia memiliki bobot, dan ia memiliki kecepatan. Membaca pola berarti menghitung secara intuitif kemana energi ini akan bermuara. Setiap fenomena kecil yang Anda kumpulkan adalah penambah massa energi. Semakin banyak sinkronisitas yang terjadi, semakin dekat Anda dengan titik manifestasi. Ada sebuah momen kritis yang disebut titik jenuh. Ini adalah ambang batas di mana akumulasi pola telah mencapai kapasitas maksimalnya. Dalam rancangan sang arsitek, inilah saat di mana yang gaib menjadi nyata. Di titik ini, peristiwa tidak bisa lagi dihentikan. Tekanan tektonik kesadaran sudah terlalu besar. Bagi orang yang tidak waspada, ledakan ini akan terasa seperti guncangan hebat. Namun bagi Anda, ini hanyalah momen ketika buah yang matang akhirnya jatuh dari tangkainya. Bagaimana kita merespon saat titik jenuh tercapai? Kebanyakan orang akan bereaksi secara reaktif, melawan atau lari. Namun, mekanisme pembacaan pola mengajarkan kita untuk navigasi tanpa perlawanan. Bukan tugas kita untuk menghentikan arus, melainkan untuk menyelaraskan diri dengannya. Dengan tetap berada dalam ketenangan dinamis, Anda bergerak mengikuti aliran menuju sang sumber. Anda tidak terbentur oleh peristiwa, Anda mengalir bersamanya, menggunakan momentumnya untuk membawa Anda ke tujuan yang telah ditenun oleh sang arsitek. Di tahap ini, Anda tidak lagi terkejut oleh apapun yang terjadi di masa depan. Anda telah menjadi saksi arsitektur. Anda melihat dunia bukan sebagai rangkaian tragedi atau komedi, melainkan sebagai sebuah mahakarya keteraturan yang sedang terungkap. Saat Anda berhenti menjadi riak dan mulai menjadi air itu sendiri, Anda tidak lagi sekadar membaca pola. Anda adalah bagian dari pola itu. Bagaimana cara menjaga ketajaman ini setiap hari? Bagaimana memastikan radar kita tetap bersih dari gangguan? Mari kita masuk ke protokol harian sang pengamat. Mengetahui mekanismenya adalah satu hal, namun menjaganya tetap tajam
adalah disiplin harian. Untuk menjadi pembaca pola yang akurat, Anda memerlukan protokol untuk menjaga radar kesadaran Anda tetap bersih dari gangguan. Langkah pertama adalah observasi tanpa label. Luangkan waktu setiap hari untuk melihat dunia tanpa memberi nama baik atau buruk pada apapun. Biarkan fenomena muncul sebagai data murni dalam kesadaran Anda. Langkah kedua adalah verifikasi riak. Jika Anda merasakan pola internal, jangan langsung bertindak. Tunggu konfirmasi dari dunia luar. Sang arsitek selalu memberikan setidaknya 3 sinyal sebelum sebuah pola mencapai titik jenuh. Cari 3 benang merah itu. Ingatlah, tujuan akhir dari membaca pola bukanlah untuk mengendalikan masa depan demi kepentingan pribadi. Tujuannya adalah untuk selaras dengan sang sumber. Ketika Anda berhenti memaksakan keinginan Anda pada realitas, Anda akan menyadari bahwa aliran semesta selalu membawa Anda ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Anda tidak lagi cemas akan apa yang terjadi esok karena Anda sudah melihat getarannya hari ini. Dunia tidak seacak yang Anda kira. Lihatlah lebih dekat, dengarkan lebih dalam. Kesadaran Anda adalah kunci untuk membuka tabir yang menutupi rancangan besar ini. Sebab pada akhirnya tidak ada kejutan bagi mereka yang terjaga, karena di bawah pengawasan sang arsitek segalanya sudah terpola.